Presiden sengaja mengirim foto dirinya yang sedang berpelukan dengan wanita lain kepada istrinya. Kemudian dia dengan cemas menunggu di bar untuk melihat apakah istrinya akan menangkapnya selingkuh. Ketika melihat wanita itu masuk ke bar, dia berpura-pura tenang dan merapikan pakaiannya. Dengan penuh harapan istrinya akan datang dan memarahinya. Teman dekatnya bahkan khawatir istrinya tidak akan melihat dengan jelas. Jadi dia bangkit untuk menyambutnya. Namun detik berikutnya, mereka baru sadar, wanita itu sama sekali bukan datang untuk mencari mereka. Sepertinya dia tidak peduli dengan perselingkuhan suaminya. Bahkan lebih dari itu, dia dengan tenang mengirim pesan singkat kepada presiden, mendoakan agar dia bersenang-senang. Semua situasi ini sebenarnya adalah akibat perbuatan presiden itu sendiri. 5 tahun yang lalu, ayah gadis itu bangkrut dalam bisnisnya dan berutang 5 juta kepada keluarga presiden yang tak bisa dibayar. Nenek presiden memutuskan agar gadis itu menikah dengan cucunya. 5 juta dianggap sebagai mahar. Jadi gadis itu pun menjadi istri presiden. Setelah menikah, presiden hampir tidak pernah memberi perhatian padanya. Dia hanya dianggap sebagai aksesori yang terkurung di rumah. Gadis itu pun segera menyadari posisinya. Untuk membalas budi, dia diam-diam memikul beban keluarga, menjaga suaminya sambil bekerja keras merancang desain untuk mendapatkan uang. Selama 5 tahun, perkawinan mereka hanya terjaga di permukaan. Hingga suatu hari, gadis itu menerima telepon. Desain gaunnya terjual seharga 1 juta. Pihak pembeli sangat menghargai ide desainnya, dan mengundangnya untuk melanjutkan studi di Paris. Ini membuat gadis itu sangat bersemangat. Dia akhirnya mengumpulkan 5 juta, cukup untuk melunasi utang lama itu. Saat presiden menemui wanita itu, memuji acara malam ini yang diselenggarakannya dengan baik, dan bertanya apa yang diinginkan wanita itu sebagai hadiah. Wanita itu mengatakan kepada presiden bahwa dia tidak menginginkan apa-apa. Dia hanya ingin mengakhiri pernikahan tanpa cinta ini. Presiden terkejut. Seluruh New York, siapa yang tidak ingin menjadi istrinya? Sekarang ada yang malah meminta cerai. Untuk menjaga citranya, dia tidak berusaha menahannya. Hanya dengan santai berkata, terserah. Kemudian gadis itu pergi ke rumah nenek presiden untuk memasak makan malam perpisahan. Di meja makan ibu presiden mulai mengejek, menganggap gadis itu miskin dan tidak layak untuk mereka. Gadis itu tidak marah sama sekali. Mengambil sebuah kartu bank dan mengembalikan 5 juta tanpa kurang sedikit pun. Neneknya mengetahui bahwa gadis itu ingin bercerai, langsung menemui presiden, menanyakan apakah dia berselingkuh dengan wanita lain, yang membuat istrinya tidak bahagia. Presiden tidak terlalu peduli, dengan dingin menjawab, jika dia ingin pergi, biarkan saja. Neneknya marah besar, memutuskan untuk mencarikan suami baru bagi wanita itu. Kini presiden benar-benar terkejut. Setibanya di rumah, dia sangat kesal. Ikatan dasinya terasa sulit dilepas. Wanita itu melihat dan dengan lembut mengambil dasi tersebut untuk merapikannya. Pada saat itu, tiba-tiba presiden teringat, ketika wanita itu pertama kali datang ke rumah, dia dengan acuh tak acuh menunjukkan cara mengikat dasi. Sejak itu setiap pagi wanita itu yang mengikatkan dasinya. Hatinya sedikit tersentuh. Wanita itu malah mengeluarkan tumpukan foto. Foto-foto yang dia pilih dengan cermat. Semua adalah wanita-wanita dari keluarga kaya, yang bisa menjadi calon istri presiden. Presiden terkejut. Tiba-tiba teringat kata-kata neneknya. Apakah dia yang membuat istrinya tidak